Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, kakak harap adik-adik semua sehat-sehat semua di rumah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah melalui video. Kiranya Allah memberkati kami semua yang akan mendengarkan. Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti video yang disampaikan, cerita yang disampaikan, dan juga berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui video. Dan Allah mengurapi juga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai 36, lalu pasal yang keempat ayat 12 sampai 18, lalu Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, itu tentang hukum Allah. Hukum Allah yang keberapa? Yang kelima dan yang ke-7. Kita lihat yuk, hukum Allah yang kelima itu apa sih? Kita lihat dari Keluaran 20 ayat 12 dan 14. Kakak bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu ayat ke-14, jangan berzina. Jadi dua hukum itu yang akan mengatur hubungan kita dengan keluarga. Nah, adik-adik, Tuhan Allah begitu baik kepada kita. Tuhan Allah menempatkan kita dengan orang tua kita karena Tuhan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah, nggak semua, kalau misalnya adik-adik mungkin lihat ada teman adik-adik mungkin yang kaya raya. Nah, nggak semua orang kaya raya itu mungkin hidupnya bahagia menurut adik-adik, tapi mereka sebenarnya juga tidak bahagia karena mungkin aja mereka orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, atau anaknya juga kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi adik-adik juga harus bersyukur kalau misalnya adik-adik punya papa, punya mama di rumah yang selalu memperhatikan adik-adik. Lalu adik-adik, nah bangsa Israel ini ketika mereka semua melanjutkan perjalanan dari Mesir, mereka kan dikasih 10 hukum ini dan mereka semua berusaha mentaati hukum yang kelima dan hukum yang ke-7 ini. Kenapa? Karena kalau mereka taat, anak-anak bangsa Israel taat kepada hukum Allah yang kelima, mereka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Contohnya yaitu salah satunya umur yang panjang. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, kira-kira menghormati orang tua menurut adik-adik itu apa-apa aja sih? Contohnya yang pertama, kalau misalnya disuruh, kira-kira adik-adik ngelawan nggak sama orang tua, atau ngomel dulu, atau ngedumel dulu. Nah, itu juga salah satu perintah Allah atau tidak menghormati orang tua. Jadi adik-adik harus mendengarkan perintah orang tua. Kalau misalnya orang tua suruh misalnya bersih-bersih atau mungkin membaca Alkitab, berdoa, adik-adik nggak boleh ngomel atau ngedumel dulu. Lalu yang lainnya itu adalah menghargai orang tua. Adik-adik bayangin, adik-adik makan, adik-adik sekolah itu kan nggak gratis. Adik-adik makan tiap hari itu dikasih sama mama dan papa. Nah, adik-adik juga harus bersyukur dan menghargai orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua suruh belajar, maka adik-adik belajar, dan adik-adik bisa menghargai orang tua melalui adik-adik sekolah dengan baik, dengan pintar, dan mau belajar, mau menurut kepada perintah orang tua. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dadang mau cerita tentang satu keluarga di Silo. Itu adalah keluarga Imam Eli. Tapi Kak Dadang nggak sendiri di sini. Kak Dadang ditemenin sama Kak Adra. Silakan Kak Adra. Nah, Kak Adra, hari ini Kak Dadang mau cerita tentang satu keluarga Imam Eli. Kira-kira Kak Adra tahu nggak siapa nama anak-anaknya? Anaknya kan ada dua, Hofni dan Phineas ya. Ya, hari ini Kak Dadang mau cerita tentang kehidupan mereka. Nah, Hofni dan Phineas ini lahir dari keluarga imam. Nah, tugasnya imam pada waktu itu adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Nah, Imam Eli ini juga taat kepada firman Tuhan. Dia selalu kasih tahu sama anak-anaknya si Hofni dan Phineas untuk selalu dengar-dengaran akan perintah orang tuanya. Jadi tiap hari pasti dikasih firman Tuhan nih anak-anaknya si Hofni dan Phineas. Kira-kira Hofni dan Phineas ini dengar gak sih sama perintahnya Imam Eli? Tahu aku enggak deh Kak. Oh iya ya. Tuhan. Nah iya, mereka tidak taat. Jadi mereka cuma dengar aja, tapi tidak melakukan. iya nggak lakuin. Nah contohnya
Jadi mereka itu melanggar hukum Allah yang kelima, tidak menghormati orang tua. Nah, ketika bangsa Israel ini pengen mempersembahkan korban bakaran dan dikasih ke Hofni dan Fineas, mereka tidak mempersembahkan korban bakaran itu. Justru apa yang mereka lakukan? Mereka makan korban bakaran itu untuk diri mereka sendiri. Jadi setidaknya mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak menghormati orang tua, dan juga tidak menghargai Tuhan Allah, karena itu harusnya untuk Tuhan ya korban bakaran itu. Lalu apalagi kira-kira Kak Adra? Mereka berzina kan ya Kak? Iya, mereka berzina. Jadi mereka ini gak cuma tidur sama istrinya aja, tapi mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan lain yang bukan istrinya. Jadi mereka melanggar hukum Allah yang kelima dan melanggar hukum Allah yang ketujuh. Kira-kira apa ya hukumannya? Nah, hukumannya firman Tuhan bilang kepada Imam Eli bahwa pada hari itu anak-anaknya juga akan mati. Jadi pada waktu itu memang ada peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini menyerang Israel dan Israel kalah karena Imam Eli juga tidak bisa menasihati anak-anaknya. Jadi Imam Eli juga tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang menolong bangsa Israel. Nah, pada hari itu juga ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, nah si Hofni dan Fineas juga mati. Lalu Imam Eli juga tidak diberikan keturunan laki-laki sama sekali. Jadi Imam Eli nggak ada anak laki-laki selain Hofni dan Fineas ini. Nah, itulah hukuman kepada orang yang tidak takut, tidak taat akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira aplikasinya apa Kak Andra untuk adik-adik di rumah nih? Nah, berarti kita harus taat sama orang tua. Kalau kita dikasih tahu sama orang tua, kita nggak boleh ngedumel. Jadi harus nurut sama orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, kita nurut sama orang tua, kita akan mendapat berkat ya. Iya, salah satunya umur panjang. Contoh simple untuk nurut orang tua tuh apa sih Kak Andra? Misalnya, ya saya tolong ambilin itu dong, panci, mama mau masak. Iya mah, langsung gitu, jangan ya saya mulu, kenapa nggak adek aja sih gitu. Jadi Terus harus apa lagi Kak kira-kira? misalnya, Shalom, udah berdoa belum? Jangan lupa berdoa ya. Iya mah, aku tadi bangun tidur udah berdoa, terima kasih sudah diingatkan. Kayak gitu ya adik-adik, jangan ngedumel. Oke, bisa ya. Adik-adik mau kan punya umur yang panjang dan diberkati oleh Tuhan? Nah, kalau gitu harus menghormati orang tua. Dan nanti kalau adik-adik sudah dewasa dan sudah menikah, jangan berzina. Itulah yang kakak bisa ajarkan. Terima kasih kakak Adra. Oke, dah. Adik-adik, ada ayat hafalan yang akan dihafal oleh adik-adik di rumah ya. Kita buka Alkitabnya, diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sampai di sini cerita dari Kak Dadang. Sebelum kita selesai, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami boleh taat akan firman Tuhan, untuk menghormati kedua orang tua kami, papa dan mama kami di dalam rumah. Kiranya kami boleh menjadi anak yang taat akan firman Tuhan, dan juga kiranya Tuhan menolong kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami dewasa, kami juga mentaati firman Tuhan, yaitu hukum Allah yang ketujuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati.